dilihat ya yang saya share ya. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Baik, untuk big data salah satu tema di skripsi kita untuk sistem informasi. Mungkin sebenarnya untuk big data ini nggak di sistem informasi juga sih. Untuk hampir semua fakultas itu mungkin semuanya berhubungan dengan big data. Ya, baik itu ekonomi, apalagi ekonomi ya. Ekonomi, kemudian apalagi hukum, itu juga ada hubungannya dengan big data. Bahkan sampai kedokteran itu pun banyak yang mengambil tema-tema tentang big data juga di kedokterannya. Jadi ada yang dokter mengambil riset tentang big data, itu ada. Jadi big data ini materi kuliah yang materi skripsi juga bisa dijadikan skripsi. Itu biasa nih jadi banyak yang ngambil tentang tema big data ya. Kalau di sistem informasi mungkin selain dari perancangan, desain, nah itu salah satunya adalah big data. Nah oke, big data. Okay. Untuk big data sendiri saya kasih bonus. Jadi di sampel-sampel apa contoh-contoh judul big data itu ya mungkin sebagai gambaran. Nanti kita akan bahas juga sih. Contohnya adalah clustering analisis pada penyakit manusia, ini yang menular manusia atau penyakit apa, itu ada banyak yang kayak gitu. Jadi dia akan mengelompokkan data-data. Kalau yang data seperti ini, kemudian potensi penyebaran penyakit. Nah ini kemudian apalagi ya yang berhubungan kesehatan, itu biasanya big datanya itu bersumber di data rumah sakit. Jadi rumah sakit itu ada datanya gitu ya. Jadi mahasiswa dulu kemarin ada juga bimbingan saya yang skripsi ya, data, dia ambil data di rumah sakit. Jadi data tentang apa? Data tentang simple deh, yaitu tentang hipertensi. Ya, penyakit yang hipertensi itu kan ada banyak itu. Nah, itu datanya diambil gitu ya. Nah, kemudian contoh juga ada pengelompokan data calon mahasiswa baru. Ya, ada yang mahasiswa baru, dia ambil datanya, kemudian dia kelompokkan. Kira-kira mahasiswa ini kira-kira nanti layak nggak sih untuk masuk di prodi apa gitu ya. Ataupun dia nanti diperkirakan nanti data dengan lulusan siswa kayak gini, kira-kira itu bisa lulus tepat waktu atau enggak ini. Nah, ini termasuk bagian pengolahan big data ini. Ya. Kemudian big data itu ya contoh yang keempat ya. Contoh big data itu juga biasa dipakai oleh perbankan. Ini contoh ya, yaitu tentang klasifikasi. Jadi kalau mahasiswa yang ikut sekarang itu mahasiswa yang mungkin siap-siap untuk skripsi, ini sangat bagus untuk wawasan. Ya, untuk wawasan. Nah, contoh juga ini adalah perbankan. Perbankan itu banyak mengambil big data juga. Jadi ketika perbankan mau menentukan dia akan dapatkan tambahan kartu kredit, itu mau ditambah atau enggak, itu lihat dulu dia. Ya, diolah dulu datanya, diklasifikasi. Baru dia setelah dapat, dia akan menelepon data nasabah yang memang dia qualified gitu ya. Nah, itu ada caranya gitu ya. Kemudian contoh lagi klasifikasi tingkat kemiskinan. Ini untuk data-data government gitu ya. Kemudian prediksi kelulusan mahasiswa tadi ya. Kelayakan pemberian kartu kredit, oke. Kemudian data big data yang diambil dari khusus suatu penyakit. Ya, ini contoh kulit wajah. Ini yang pernah yang dibahas-bahas ya. Ya, kemudian memprediksi penyakit jantung, penyebabnya apa gitu ya. Kemudian prediksi tentang pertanian pun ada juga, gitu ya. Prediksi tentang pertanian, kemudian bagaimana penentuan jurusan mahasiswa atau penentuan jurusan siswa di sekolah, itu pakai big data juga bisa diolah gitu ya. Diolah dulu, datanya diambil. Ya, datanya diambil big data, kemudian bisa dimanfaatkan ini big data. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, baik. Nanti di akhir video juga nanti saya contohkan tugas
pengolahan big data di perusahaan itu sebenarnya apa sih gitu ya. Ya, oke, baik. Di sini deh. Kadang kita kan sering dengar kata big data ya. Big data. Kadang kita dengar big data ya wah serem kelihatannya ya. Yang sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kelihatannya kayak susah kita menganalisis ya atau mencerna. Nah, sebenarnya big data itu simpel saja sih. Jadi big data kalau kita lihat gambar ini ya, ini meme ya, yaitu apa dari ilustrasi dari big data sendiri. Kalau data saja itu berarti kecil, satu ya. Tapi kalau big data itu besar, ya data yang besar. Nah, dari segi artinya saja seperti ini ya. Nah, lihatnya dari apa? Dari segi volume, yaitu dari segi besarnya data semakin banyak. Dan semakin waktu yang namanya data itu, big data mempunyai sifat ciri yang dia terus bertambah. Ya, terus bertambah. Nah, dengan ciri-ciri seperti ini, kalian kalau ada di sekitar kalian, mungkin ada data apa yang bisa dianalisis. Nah, dengan ciri-ciri yang datanya itu akan terus bertambah. Ya, dengan ukuran yang besar, complexity, kemudian nanti kita bisa mengolah data yang gitu ya. Kita bisa memanfaatkan datanya. Oke, itu ya. Jadi big data itu data yang sifatnya besar, ya kumpulan dari data ini jelas ya. Oke. Nah, tipe-tipe data, tipe-tipe dari big data ini ada banyak, ya. Jadi bukan kita kadang berpikir kalau big data itu cuma ini ya apa ya dari table suatu database enggak harus dari database, ya. Jadi big data itu bukan berarti dia bukan berarti dia hanya tabel berbentuk field kolom kemudian dari database enggak harus kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tipe dari big data. Ada structured, ada unstructured, kemudian ada semi structured. Jadi ada beberapa, nanti kita coba akan bahasnya. Nah, kalau structured mungkin kita sudah terbiasa untuk di sistem informasi ya, struktur. Jadi memang datanya memang ada gitu ya. Datanya jelas dan sudah rapi, itu namanya struktur. Nah, biasa data-data ini ya yang ambil dari siapa? Yang ambil dari data-data contohnya data-data perusahaan gitu ya. Employee, ini data employee, database. Nih, datanya dia sudah jelas gitu ya. Ini sudah struktur. Kalau sudah struktur seperti ini, itu sudah enak. Ya, dalam arti ini sudah mengolahnya sudah enak gitu ya. Tinggal kita masukkan ke dalam suatu aplikasi yang berhubungan dengan pengolahan big data. Nah, ini tinggal kita bisa jadi gitu ya. Tapi ada juga data yang bukan structured nanti gitu ya. Nah, ini contoh kalau di perusahaan. Karena perusahaan dia jelas gitu ya. Nah, ada juga yang mungkin ada di dalam database sendiri, bagian pengolahan data itu mungkin ada yang di dalam website, dia mempunyai data terstruktur, nah bisa diambil, ini contohnya. Nih, jadi dia sudah mempunyai kolom-kolom yang sudah rapi gitu ya. Nah, ini yang structure. Nah, kemudian, contoh yang lain itu adalah biasa di structure yang sudah rapi itu di stock exchange. Apa itu? Yaitu yang data yang ada di dalam saham. Ya, di saham. Mungkin ada kawan-kawan yang bermain saham. Ya. Jadi kalau main saham itu jangan asal tebak gitu ya. Jangan asal tebak itu ya. Kalau di yang profesional, data itu sudah dikelola dengan baik, dia sudah menggunakan menggunakan aplikasi dia. Nah, ini ya data di sini, ini contohnya adalah data saham. Nah, ini data saham itu bentuknya dia sudah rapi, datanya sudah rapi, tinggal diolah. Nah, saham itu termasuk bagian dari big data, ya bursa saham. Kenapa dia termasuk dari big data? Karena dia
terus bertambah dan volumenya sangat besar. Ya, di sini disebutkan sekitar 1 terabyte dalam suatu perdagangan baru perharinya. Ya, ada banyak di situ yang bermain di sini ya, stock exchange, ya, bursa saham. Saya dulu pernah waktu masih kuliah S1, ya S1. Jadi saya ada kampus saya dulu mengirim saya di Bursa Efek Jakarta itu ya. Jadi saya ikut kayak study tour ya, mempelajari sistem-sistem yang ada di Bursa Efek. Jadi saya berputar-putar di situ, kemudian mempelajari di situ ada banyak komputer-komputer ya. Tapi saya komputer waktu itu saya lihat ini komputer jadul. Mungkin karena saya masih berapa tahun yang lalu mungkin ya. Maksudnya komputernya nggak terlalu bagus juga sih, biasa-biasa aja. Yang ada di dalam Bursa Efek waktu saya masuk dulu ya. Ya, tapi di situ yang dipentingkan itu bukan dari level komputernya waktu itu. Jadi yang diminta yang bagus itu di Bursa Efek itu adalah jaringan komputernya. Ya, jaringan komputernya. Walaupun dia komputernya jelek tapi dia aksesnya cepat itu nggak masalah katanya. Ya. Nah di situ saya juga masuk di dalam Bursa Efek Jakarta, kemudian ada bagian dari Bursa Efek Jakarta dia memberi kuliah di situ, memberi kuliah dari kita itu. Dia juga mempertanyakan ini kalian dari mahasiswa gitu. Nah, kemudian mau apa jadi mahasiswa gitu. Nah, dia tanya-tanya kayak gitu dia. Oke. Baik, tapi kita back lagi ya. Jadi kita back lagi yaitu tentang Bursa Efek. Ini tentang contoh big data yang ada di situ. Jadi ini biasa big data yang diolah ini big data. Nah, makanya waktu di Bursa Efek itu kan di situ ada perkiraan, prediksi. Ya, orang yang bermain saham di Bursa Efek biasanya dia bisa memperkirakan bulan depan itu sahamnya naik atau turun. Nah, gitu dia. Ada yang bermain kayak gitu kan. Atau mungkin kalian ada yang bermain kayak apa ya? Verox atau apa itulah. Kalau saya nggak terlalu tertarik kayak gitu deh. Waktu itu saya pernah ditawarin juga di mahasiswa gitu ya. Tapi saya nggak terlalu tertarik karena di situ saya harus fokus melihat pergerakan. Jadi nggak terlalu ambil pusing jenis-jenis yang kayak gitu deh. Nah, di situ kalau lihat bahwa di big data itu sangat berpengaruh ya di Bursa Efek. Jadi dia bisa memperkirakan bulan depan itu naik atau turun. Ya. Kemudian sampai 2 bulan berikutnya dia naik atau turun sahamnya. Nah, dia dilihat di situ. Nah, oke, itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, kemudian big data yang terstruktur itu juga ada di dalam sebuah penerbangan. Ya, di sebuah penerbangan dia bisa menghasilkan 10 terabyte data di dalam 30 menitnya ya setiap penerbangan. Loh, kok bisa gitu ya? Ya, apa hubungannya big data di dalam penerbangan gitu kan? Nah, ternyata di dalam big data penerbangan itu selalu ada ya. Dia dilihat dari penumpangnya, jumlah penumpangnya, kemudian dari jadwalnya, kemudian dia akan melihat data perubahan dari cuaca. Itu dari cuaca. Dia waktu ambil terus. Ya, ambil dari data cuaca itu dia memang layak untuk terbang atau enggak. Itu dia data cuaca itu akan terus update. Setiap detiknya ada update terus. Nah, kemudian dia update juga posisi GPS-nya. Ya, posisi GPS-nya itu terupdate terus ya. Posisi sekian, ketinggian sekian, kemudian kecepatannya sekian, dia update terus. Makanya dalam satu penerbangan dia akan membutuhkan banyak data setiap sekali terbang. Gitu ya. Nah, itu termasuk big data. Oke. Kemudian, nah, big data itu yang dekat dengan kita, ya, itu contohnya adalah big data dari penjualan. Di sini ada gambar stroke atau kwitansi, receipt, ya.
Nah, data yang banyak kayak gini nih, ini namanya big data. Tapi sekarang dari data penjualan yang seperti ini bisa diapain gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. What can be processed? Jadi apa yang mau diproses dari data yang terkumpul ini? Ya, jangan apa namanya sekedar jual selesai, dagang jual selesai, gitu ya. Dagang jual selesai. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah mulai masuk yang namanya data science. Mungkin kalau mahasiswa saya yang baru belajar data science itu, dia sudah mulai masuk ke data science. Jadi big data yang seperti ini dia akan diolah, ya akan diolah, kemudian dia akan dimanfaatkan. Contohnya kalau di penjualan, ya kan, di penjualan dia akan melihat pergerakan atau perubahan dari satu barang. Ya. Dari barang ini itu prospeknya seperti apa, barang yang kedua prospeknya seperti apa, prediksinya penjualannya seperti apa, dilihat dari data sebelumnya itu. Kemudian sampai dengan priority, ya, ataupun sampai dengan tata letak barang. Ya, tata letak barang itu biasa itu caranya tata letak itu kan juga di ini ya, di apa namanya, diolah dari data big datanya itu. Tata letaknya seperti apa ya, bagus, nah, gitu ya. Nah, ini ada tekniknya di situ. Nah, kemudian juga termasuk bagi data driven marketing. Nah, ini termasuk juga data barang yang dijual itu. Barang itu nanti akan dijadikan sebagai produk unggulan yang mana gitu. Ya, sebagian promosi di marketing. Jadi produk unggulannya apa gitu. Ya. Oke, itu ya. Ini termasuk bagian data big data yang dekat dengan kita gitu ya. Nah, kemudian kalau contoh data yang unstructured, ya, yang tidak terstruktur. Nah, tidak terstruktur ini contohnya adalah data-data yang ada di waktu kita search di Google. Nah, banyak datanya, tapi nggak terukur, ya, nggak tertata rapi seperti yang di dalam tabel-tabel. Tapi ini termasuk dari big data gitu ya. Ya, termasuk dari big data. Jadi waktu kita pencarian itu akan banyak pencarian gitu ya. Ya, akan banyak pencarian. Nah, dari data-data yang muncul ini bukan jenis dari yang structured, tapi dari unstructured. Tapi termasuk dari big data. Bagaimana caranya mengolah? Nah, itu ada tekniknya. Ya, termasuk bagian trennya, gitu ya. Nah, termasuk juga sosial media, Facebook. Nah, di Facebook sendiri dia 500 terabytes data baru di dalam sosial media Facebook. Ya, setiap harinya. Itu sangat banyak. Semakin aplikasi itu semakin populer di dalam masyarakat, itu datanya akan semakin besar. Facebook sekarang itu sudah pakai big data, sudah pakai data science, sudah pakai pengolahan data. Ya, baik data dengan cara gambar atau dengan cara teks, ya, kemudian ataupun pakai video, itu sudah diolah di datanya. Ya, cara simpelnya adalah umpamanya pengolahan data bagian gambar. Jadi ya, gambar itu bisa dijadikan ini ya, diolah datanya ya. Data berbentuk gambar itu bisa dijadikan data. Jadi kalau kalian punya kumpulan dari gambar itu sudah dijadikan sebagai big data kalau jumlahnya besar. Ya, kumpulan dari gambar. Ya. Nah, itu juga termasuk bagian bisa kita jadikan pengolahan datanya. Ya. Nah, gambar-gambar ini itu sudah disimpan oleh Facebook. Nah, untuk gambarnya bagaimana untuk pengolahannya? Nah, contohnya ketika kalian mengupload gambar, mengupload foto yang baru dari kalian, itu kadang secara otomatis dia akan mendeteksi itu foto kawan Anda. Ya, langsung dideteksi. Nah, kok bisa mendeteksi? Dari mana bisa mendeteksinya? Nah, itu ya. Nah, itu ada teknik untuk data science, untuk tekniknya adalah untuk pencocokan gambar. Ya, datanya simpel, gambarnya data. Ya. Jadi dia ambil dari
ketika kita upload ya ke Facebook foto sama-sama dengan kawan, Facebook itu langsung bisa detect ini fotonya si A, ini fotonya si B, fotonya si C, si D, itu langsung nggak dia di ini apa namanya di add ya, mau di-linkkan atau enggak ke kawan-kawan. Nah ini contoh pengolahan ya. Ataupun juga gambar, pokoknya ada gambar atau video ya. Video yang diupload adalah video, mohon maaf, videonya yang diupload adalah pornografi. Facebook itu langsung bisa mendeteksi, oh ini adalah video pornografi, nanti dia akan terblok, ya, bisa ya. Jadi Facebook itu mempunyai hak memblok suatu video atau memblok suatu gambar itu ya. Ya kadang ini privasi dari Facebooknya sendiri sih dia. Jadi dia mempunyai hak untuk membloknya. Nah untuk memblok ini Facebook itu bukan berarti dia mempunyai banyak operator, nggak ada, operatornya nggak terlalu banyak ya, bukan orang dia cek satu-satu gitu ya, gambar ini layak atau enggak, itu enggak. Jadi dia sudah membuatkan sebuah algoritma dimasukkan ke dalam coding, codingnya dia akan melihat search berdasarkan gambar yang masuk di database itu layak atau enggak. Nah gitu ya. Oke, itu ya, ini termasuk apa namanya sosial media. Nah arahnya ke depan di data-data big data ini, dia akan bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan baik untuk Facebook ataupun orang lain ya. Tapi kalau di Facebook sendiri saya lagi mencari software yang bisa merekap masuk dari data-data ini, belum ketemu ya. Kalau Twitter sudah ada ya, kalau Twitter ada untuk melihat trends tweet itu ada ya. Kalau Facebook saya lagi proses mempelajari gitu ya. Nah di situ big data ini secara tidak langsung sebenarnya kita juga masukkan data juga sih ya untuk big data ini. Jadi kita profil, kita upload nama kita, sekolah kita mengupload apa lagi ya, mengupload atau mengisi profil kita sekolah di mana, kemudian kita ikut community group di mana, kemudian kita hobinya apa, ya kan, kemudian kita pernah map di mana, ya kan, tempat. Nah itu secara tidak langsung kita berkontribusi di big data. Ya, bahkan untuk big data ini kadang dijadikan orang sebagai tracer. Ya, jadi kita kadang-kadang harus berhati-hati ya, ketika kita mau mencoba mengarahkan ke ini ya, sosial media. Ya, sekitar berapa ya, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu saya sudah men-tracer punya saya sendiri. Ya, jadi ada mungkin saya pernah komen yang nggak bagus, saya hapus. Ya, ataupun saya dulu pernah mengupload yang kurang bagus, saya hapus. Saya set sendiri, tracer. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian ada tweet atau apa gitu, saya hapusnya. Jadi saya set punya saya sendiri, kemudian di Google search saya ketik nama saya sendiri, ada nggak konten-konten diri saya yang kurang bagus, saya hapusnya. Saya tracer di situ, saya hapus, saya delete yang kurang bagus. Nah ini ya, karena mungkin ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain, mungkin bisa baik atau mungkin bisa jadi yang kurang baik. Jadi kita harus memprotek diri sendiri gitu ya. Nah di big data ini juga secara tidak langsung ini juga dimanfaatkan di seseorang yang punya kepentingan. Contohnya ketika kita upload hobi kita, mungkin hobi kita main bola gitu ya, atau kita mengupload kita sedang main futsal. Jadi suatu saat ya kan, kalau di Facebook ya ataupun di media sosial yang lain, suatu saat ketika kita upload gambar kita mungkin main futsal gitu ya, jangan kaget kalau nanti muncul link iklan dijual sepatu, muncul iklan lagi dijual jersey, iklan lagi penjualan bola, ya iklan lagi
apa tentang berhubungan dengan bola, sepak bola atau futsal. Jadi nanti jangan kaget. Ataupun sekarang mungkin sudah ada juga sih kayak gitu deh. Jadi kita upload gambar kayak gitu, nanti tiba-tiba pengiklan itu sudah muncul yang link dengan di situ. Ya, ini contoh pemanfaatan big data. Sudah link kayak gitu. Ya, kita umpamanya lagi, kita buat di situ ikut community pancing ikan. Ya, nanti jangan kaget kan tiba-tiba ada iklan dijual pancing ikan, dijual jaring, dijual ada ikan lagi tiba-tiba muncul apa ya, otak-otak ikan dan seterusnya. Nah, itu termasuk bagian dari pemanfaatan big data itu ya. Jadi big data di sini ini di situ adalah apa namanya, kita secara tidak langsung kita termasuk bagian dari penyumbang berkontribusi ke dalam big data untuk perusahaan ya, dan cara mudahnya di Facebooknya. Bahkan yang kemarin yang terakhir big data ini bisa dijual. Oke, bisa dijual. Oke, bisa dijual. Ya. Salah satunya yang kemarin yang heboh itu adalah data apa? Kalau kalian update berita yang bocor adalah data yang dijual adalah apa? Data BPJS. Ya, big data BPJS. Dan sebenarnya untuk apa itu? Data BPJS ini. Tapi data BPJS ini bisa dijual. Ya, datanya bisa dijual dan banyak yang membeli. Ya, kalau perusahaan-perusahaan yang bagus, ya, yang sudah menerapkan data science, dia berani membeli. Ya, berani membeli apa data BPJS 50 juta itu berani. Ya, hanya untuk apa? Melihat tren BPJS orang itu. Ya, ya terutama di bagian kesehatan. Sebenarnya nggak di bagian kesehatan juga sih. Di BPJS itu juga terlink juga bagian finansial ya. Kira-kira dia ada arah ke asuransi atau enggak gitu dia. Gitu. Atau dia lokasi terbanyak yang di BPJS itu di mana? Nah, ini termasuk penelitian di bidang apa? Di bidang penyebaran data. Ya, kalau penyebaran data ini kita dapat, maka perusahaan itu dia akan langsung mengarahkan promosi besar-besaran di lokasi titik tertentu itu. Ya, ini pentingnya kalau kita meneliti tentang penyebaran data di bidang bisnis. Ya. Jadi nanti kalau penyebaran data dia akan sudah nampak, ya dia akan mengarahkan, oh ini datanya di situ. Dia akan mengarahkan promosi barang besar-besaran di kota itu. Ya, ya. Termasuk juga di penyebaran data itu bukan untuk bisnis juga. Penyebaran data, suatu penelitian big data di penyebaran data itu juga bisa diaplikasikan di ketika pemilu yang kemarin. Ya, pemilu yang kemarin itu nampak gitu ya. Ya, datanya bisa dijual. Ya, kira-kira di kampung Anda atau di perumahan Anda itu mayoritas pemilihnya itu apa gitu. Ya, atau partai apa di situ. Itu penyebaran data. Oke, itu bisa dimanfaatkan juga. Ya. Oke, baik. Kita kembali lagi untuk data big data ini. Nah, baik data. Oke, data ini sebenarnya bukan sekedar teks saja atau table, tapi bisa juga berbentuk foto, video, itu juga bisa dijadikan big data yang akan diolah. Kemudian pesan, ya, komen, nah itu bisa dijadikan bagian big data juga. Kira-kira ada sebuah penelitian, ya, ada penelitian kalau kita sudah dapat big data, dapat datanya, itu sebuah riset penelitian dia masuk tren positif atau tren negatif. Iya, tren positif atau tren negatif. Sesuatu tentang satu tema tertentu. Ya, banyak yang positif atau negatif. Ini kawan saya yang dokter di Malaysia. Ya, jadi dia melihat tren positif atau tren negatif di suatu tema tertentu. Ya, penelitiannya simpel ya kan. Ya, penelitiannya simpel. Cuma dia hanya mengklaim ini adalah hal yang positif, ini hal yang negatif. Tapi ternyata
bisa dijadikan di media sosial, itu bisa dijadikan sebuah tesis. Ya, tapi bagus juga sih ya. Oke, kemudian yang semi-structured, ya, yang semi-structured ini datanya sudah hampir kayak tabel, tapi nggak kayak tabel. Nah, ini contohnya di XML, file-file XML. Nah, datanya masih numpuk, ini ya. Nah, data ini, yang data-data model semi-structured, ini perlu kita olah lagi, ya, dijadikan menjadi structure. Ya, kalau kalian kuliah di teknik informatika, ya, di kuliah teknik informatika, contoh yang data semi structure ini adalah contohnya umpamanya data penyerangan website, ya, umpamanya ada penyerangan website, itu juga datanya semi structure, ya. Jadi ada data DDoS, ya. Data DDoS itu kan ada macam-macam gitu ya. Ada juga datanya model yang semi structure. Jadi kita perlu membuat riset, memisah-misahkan dulu. Ya, semi-structure ada. Ya. Ini contohnya yang model kayak gini, dia punyanya tesisnya Pak Andi ya. Mungkin kenal ya Pak Andi Maslen. Ya, semi-structure datanya. Oke, baik. Kemudian bagaimana sih pertumbuhan data setiap tahun ya? Nah, kalau di posisi kita, ya, di posisi kita berarti di tengah ya. Nah, data ini akan terus bertambah. Kita mengingat bahwa dulu saya mempunyai HP. HP itu saya cuma berapa ya kemarin ya? RAM-nya cuma yang Oppo itu setengah giga ya. Ya, 500 MB ya. Setengah giga. Nah, setengah giga di situ pun dulu udah mewah ya. Dalam arti apa, sudah bisa aplikasi-aplikasi banyak. Sekarang Anda pakai RAM setengah giga untuk data WhatsApp aja nanti akan keberatan. Nah, itu ya. Nah, perkembangan data itu sangat cepat ya. Nah, sekarang rata-rata untuk data, untuk pengolahan aplikasi, untuk RAM itu mungkin sekitar 4 giga sekarang. Dulu 4 giga sangat besar. Ya. Kalau sekarang ya sekarang sedikit, wajar, biasa. Ya. Nah, pertumbuhan data setiap detiknya itu 1,7 megabyte digunakan. Setiap detiknya. Nah, diperkirakan ketika tahun 2030 itu data yang terpakai itu sekitar, yang sudah terpakai itu sekitar 78 juta byte. Ada yang tahu juta byte itu apa? Saya pun nggak terlalu tahu ya juta byte ya. Nah, setelah saya coba cari ya, juta byte itu ternyata ini deh. Nah, ini ya, juta byte. Jadi ya, kita biasanya kan cuma main di giga gitu ya kan, gigabyte ya. Paling besar terabyte ya. Saya mempunyai hard disk 1 terabyte ya. Udah hilang tapi hard disk ya, nggak tahu kemana. Nah, 1 terabyte. Nah, 1 terabyte itu sekitar 1000 giga. Nah, ya, 1000 giga. Kemudian kalau kita naik lagi di terabyte, itu di petabyte, itu adalah 1000 tera. Ya, ini contoh kasarnya aja ya. Contoh kasarnya adalah di atasnya tera itu ada petabyte, yaitu 1000 teranya lagi. Ya, kita mempunyai satu data saja, 1 tera saja, itu udah 1000 giga, itu udah sangat besar. Nah, nanti dari terabyte ini akan menjadi bukan hal yang biasa, bukan hal yang apa ya, aneh terabyte. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi terabyte itu hal yang wajar. Ya, mengapa hal yang wajar? Contohnya begini, video yang sekarang kita pakai, ya biasa kita mengakses video, itu kan kadang kita hanya menggunakan sekitar ini ya, quality gambarnya itu mungkin yang berapa ya, 360 ya gitu ya. Tapi nanti mungkin 5 tahun yang ke depan itu rata-rata mungkin ukuran video itu udah besar ya. Mungkin rata-rata yang satu video itu ukuran berapa ya, umpamanya 1 giga itu udah wajar ya, dengan quality gambarnya. Mungkin sekarang
Enggak seperti itu. Nanti suatu saat dia akan seperti itu dia. Jadi hal yang wajar. Oh ternyata enggak, video sekarang 1 giga. Satu video aja ukurannya 1 giga. Mungkin ya sekitar mungkin 5 tahun yang lagi itu mungkin kayak gitu ya. Nah makanya dia akan terus berkembang gitu ya. Data itu akan terus berkembang. Terabyte masuk lagi ke petabyte, 1000 terabyte. Kemudian kalau ini exabyte itu adalah 1000 petabyte. Ya. Naik lagi zettabyte. Nah, yang kita bahas di sini adalah yottabyte. Yottabyte ini berapa gitu ya? Kalau kita hitung, yottabyte adalah 1000 exabyte. Bingung juga sih berapa ini. Kalau kita double kan, yottabyte itu adalah 1 juta exabyte. Ya, 1 juta exabyte. Kemudian 1M petabyte. 1M petabyte, 1T terabyte. Yottabyte itu adalah 1T terabyte. 1 triliun terabyte. Nah, sedangkan menurut ini perkiraan adalah 78 yottabyte tahun 2030. Ya, data yang dipakai di dunia ini itu bisa mencapai berapa? 78 terabyte. Sangat-sangat besar. Ya. Jadi nanti akan naik terus data biasa. Ya. Dulu waktu kita pakai HP, kita langganan kuota internet, ya kan? Saya masih ingat langganan internet itu paling 1 bulan itu 2 giga. Ya, 1 bulan hanya 2 giga. Waktu itu masih 2G atau 3G gitu ya. Hanya 2 giga, itu udah besar. Nah, sekarang 2 giga itu habis paling 3 hari. Ya, atau 4 hari gitu ya. Nah, sekarang mungkin kalau kalian pakai berapa gigabyte untuk kuota? Ya, mungkin rata-rata bisa sampai 30 giga. Atau ada yang mungkin yang standar, mungkin bisa pakai yang 50 giga. Ya, 30 atau 50 giga kalau kalian pakai biasanya sih ya. Ya, 30 giga atau 50 gigabyte. Ya, itu kuota internet. Tapi untuk 5 tahun, 10 tahun yang ke depan, itu mungkin kalian akan mengakses internet atau beli kuota itu mungkin 1 bulan minimal adalah kalau sekarang 50 giga, mungkin ke depannya mungkin bisa jadi 300 giga umpamanya gitu. 300 giga dalam 1 bulan. Ya, karena apa? Karena perkembangan teknologi dari data. Ya, oke, gitu dia. Baik, ini ya, di yottabyte. Ternyata ada banyak ya. Yottabyte adalah 1T terabyte. Mungkin kalau saya salah hitung mungkin bisa dikoreksi ya. Ya, 1T terabyte. Ya, berarti 1000T gigabyte. Ya, yottabyte. Banyak ya. Kita pun sampai bingung menghitungnya nanti dia. Baik, dari perkembangan data yang besar seperti itu, yang mengikuti, yang untuk apa namanya, yang ikut berkembang itu adalah cloud computing. Ya, cloud computing ini dia apa namanya, apa istilahnya, dia berlomba-lomba dalam ini ya, mengcover data yang sekarang ya. Rata-rata cloud computing, penyedia cloud computing itu berlomba-lomba untuk mengcover data. Gimana datanya bisa tercover? Ya, bahkan di masing-masing penyedia hosting domain itu sekarang berusaha untuk meningkatkan bagaimana bisa mengcover data pesanan. Ya, bahkan semakin dia kuat dalam teknologi servernya, maka dia berani untuk memberi harga murah. Nah, ini ya sekarang perkembangan cloud computing. Ya. Yang biasanya perusahaan kadang dia cari aman, ternyata cari amannya sekarang dia di bidang cloud computing. Ya, jadi perusahaan-perusahaan kadang sekarang arahnya untuk penyimpanan data itu lebih suka ke cloud computing daripada ke simpan sendiri ya.
ya disimpan sendiri di wilayah dia sendiri atau di kantor dia sendiri. Ternyata lebih aman di save di cloud computing. Nah, di cloud computing yang berkembang untuk penyimpanan data itu yang sekarang itu yang kita nikmati itu adalah di Google, ya Google Drive. Ya, Google Drive itu berani dia memberi free untuk cloud computing. Ini bagusnya dia di situ ya. Makanya dia banyak yang tetap industri raksasa yang mungkin susah dikalahkan dari Google. Oke. Baik. Kemudian karakteristik dari big data. Oke, karakteristiknya apa sih big data gitu ya? Ya, yang pertama mungkin kita lihat dari volume. Volume jelas. This refer to the sheer volume of data being generated every second. Jadi dia jelas dia lihat dari besarnya data yang dihasilkan di setiap detiknya. Ya, contohnya volume setiap detik dia meningkat terus. Ya, big data meningkat. Variety itu berarti big datanya bisa digunakan structured maupun juga unstructured data. Nah, bisa juga datanya yang terstruktur, bisa juga datanya yang nggak terstruktur. Ya, data yang tidak terstruktur ya. Data yang tidak terstruktur biasanya untuk diolah lagi gitu ya. Nah, kemudian veracity itu berarti datanya lebih dipercaya biasanya big data karena dia datanya jelas, karena dia lebih dipercaya. Verifying and validating the data. Ya, lebih handal, kemudian lebih percaya. Kemudian karakteristik big data juga dia bersifat value. Value itu maksudnya apa? Maksudnya data ini akan menjadi baik, ya, menjadi baik. Nah, itu kalau dia dimanfaatkan, ya, dirubah menjadi sesuatu yang baik, big data. Ya, itu ya. Ini tugasnya bagian apa? Tugasnya bagaimana membuat data ini menghasilkan, ini ada simbolnya. Bagaimana big data menghasilkan uang gitu. Diarahkan ke situ gimana caranya. Kalau velocity dia lihat dari kecepatan, speed. Ya, speed data yang berasalnya, kemudian data dari perubahannya, ya, di antara data set yang diverse, data yang beragam, ya, bervariety, yang beragam. Ya, lihat data yang beragam. Oke, ini contoh karakteristik dari big data ya. Jadi karakteristiknya seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Mungkin nanti waktu kita biar lebih cepat ya. Ya, bagaimana sih keuntungan dari big data ya? Oke, keuntungan dari big data jelas ya, ada banyak. Hampir semuanya dilihat dari segi manapun, big data ini akan dilihat banyak keuntungan. Kadang kalau dulu mungkin data dibuang, kayak dibuang gitu, nggak terlalu kepake ya. Tapi sekarang pendekatannya bukan dari door to door, tapi pendekatannya sudah menjadi lihat dari pendekatan datanya sekarang. Arahnya kayak gitu deh. Kalau dulu door to door, data item lihat dari siapa customernya itu door to door. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat dari datanya saja. Ya, arah bisnisnya bisa lihat dari data yang terkumpul gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, contoh di sini retail company. Ya. Di sini ada 10 retail company di Asia Tenggara. Ya, ternyata di Tokopedia itu termasuk terkenal di situ ya. Termasuk levelnya tinggi juga. Retail company yang populer ya. Nah, di Tokopedia kemudian ada punyanya Filipina Retail, kemudian ada punyanya Thailand Central Group, ya, Indonesia apa lagi nih? Nggak nampak ya. Alfamart ini ya. Alfamart ini kan dia banyak ini ya, retailnya banyak jenisnya ya. Punya Singapura, Indonesia. Yang sekarang rame di Indonesia adalah punya Singapura, Shopee. Shopee punya Singapura punya itu ya. Yang punya Indonesia itu apa? Tokopedia, Bukalapak, ya, Bukalapak, Tokopedia, kemudian apa lagi ya? Lazada bukan punya Indonesia ya. Lazada bukan, yang rame ya. Yang banyak itu yang terkenal ya itu ya, Tokopedia, Bukalapak, itu masih punya Indonesia punya. Itu ya. Oke, ini retail. Ini dia dari retail ini dia mempunyai big data, banyak big data.
Dan retail company di sini, mereka banyak menggunakan mengambil informasi itu di sosial media. Ya, di sosial media. Ya, contohnya Facebook, Twitter, Google Plus, itu analis. Jadi dia melihat pergerakan customer, ya, persepsi customer itu kadang dia melihatnya di media sosial. Ya, media sosial. Jadi gimana sih? Media sosial ini arahnya sekarang ke apa sih? Penjualannya ke apa? Nah, ini banyak dia melihat di situ. Ya. Terus manufacturing ini juga termasuk berkontribusi di big data. Ya, contohnya di sini adalah manufacturing di perusahaan yang dia memonitor perlengkapan kondisi peralatan. Sifatnya adalah real time. Jadi dia sifatnya real time. Kalau dia company peralatannya bergerak terus, ya kemudian pergerakan sampai berapa kali. Nah, dia bisa lihat dari monitor data yang masuk di dalam big data. Ya, di situ ya. Nah, karena apa? Di sini dia menyebutkan this is because changing too quickly will be a waste of money. Dia maksudnya kalau dia ingin mengganti suatu peralatan, dia bisa langsung, gitu ya. Ya bisa waktunya timernya pas waktunya. Kalau enggak dia bisa membuang-buang uang katanya di situ ya. Ya, kalau mau ini ya replace equipment peralatan. Ataupun kadang untuk mematikan, lihat kondisi mesinnya dia sudah level panasnya seberapa, dia berarti waktunya untuk berhenti. Ada juga kayak gitu. Ini sudah mesinnya sudah panas nih, harus berhenti, harus di down-kan dulu, diturunkan dulu. Nah, ini juga kalau ada big data model kayak gitu. Ya, manufacturing. Nah, marketing jelas. Di marketing itu banyak yang memanfaatkan. Oke. Banyak yang memanfaatkan penjualan untuk big data. Oke. Nah, marketing department can use big data to conduct sentiment analysis. Oke, dia lihat dari lihat dari sentimen tentang produknya itu kayak mana menurut dari customer. Ya. Dia meluncurkan barang atau dia launching barang baru, kira-kira barang ini diterima enggak? Ini bagian tugas dari marketing. Tugas dari marketing di bagian data science. Oke ya. Jadi kalau kalian kerja bagian data science untuk membantu marketing, kira-kira produk yang diluncurkan ini sentimen customer-nya kayak mana? Terima atau enggak? Nah, ini dari tugas kalian. Nah, kemudian kalau seandainya diluncurkannya itu bagus, maka perusahaan akan berani untuk menambah jumlah produknya atau memproduksi lagi. Oke, memproduksi lagi. Tapi kalau seandainya sentimen customer-nya itu kurang bagus, maka ini ada pertimbangan lagi untuk marketingnya. Ataupun dia mengeluarkan lagi produk baru, variasi gitu ya. Ataupun dia menghentikan untuk jenis tertentu. Nah, itu keputusannya diambil marketing. Jadi big data di sini itu akan mempengaruhi untuk decision. Ya, mempengaruhi dari keputusan perusahaan, ya, gitu ya, keputusan perusahaan. Ya, biasa kalau yang model-model kayak gini ini siapa? Model-model ini contohnya adalah umpamanya ada persaingan, ya. Kalau kemarin persaingannya cepat, umpamanya jenis makanan ada juga. Ya, jenis makanan yang biasa bersaing itu apa? Umpamanya tentang mie instan. Ya, mie instan itu ada persaingan marketing. Ya, dia mengeluarkan produk baru, ini adalah rasa soto. Ya, kira-kira sotonya diterima atau enggak ini. Satu lagi, muncul lagi, ini adalah rasa soto juga, tapi soto Lamongan. Perubahan, sentimennya kayak mana itu. Ya, itu dia ada persaingan. Nah, kayak gitu ya. Ataupun ada penjualan lagi juga yang biasa marketing umpamanya transportasi. Ya, mungkin mobil ya. Mobil ketika diluncurkan satu kali, itu sentimen masyarakat yang memakai mobil ini kayak mana itu. Ya, kalau seandainya dia diterima, dia akan memproduksi lebih besar lagi.
Tapi kalau sentimen masyarakatnya itu kurang, maka dia akan menarik pelan-pelan gitu ya produknya. Nah, ini tugas dari marketing. Sebelum dia memproduksi besar-besaran secara massal, itu dianalisis dulu dalam bentuk yang kecil. Biasa gunakan stok terbatas gitu ya. Ya, kayak gitu ya, itu marketingnya. Nah, di hospital, big data di hospital banyak dipakai. Meskipun di situ ada juga yang hospital bersifat privasi. Ya, tapi untuk hospital sendiri, biasanya kalau untuk riset biasanya dia welcome ya. Tapi dia untuk namanya yang disembunyikan. Ya, namanya yang disembunyikan. Nama apa namanya? Nama datanya itu ya. Nama data pasiennya yang privasi, tapi jenis penyakitnya, kemudian cara menganalisisnya, kemudian dia lebih ke analisis patient tendencies, jadi kecenderungan pasiennya itu nanti akan sakit apa, di situ bisa dijadikan riset penelitian. Ya, jadi dokter sendiri untuk menganalisis itu kadang dia bisa memanfaatkan big data arah pasiennya seperti apa. Sebelum dia betul-betul lihat secara visual ya. Jadi tenaga visual. Jadi dia bisa lihat dari gejala. Nah, biasanya dipakai untuk gejala. Nah, gejala-gejala ini nanti kan masuk di dalam big data dan dijadikan sebagai sistem pakar, ini kadang dipakai untuk sistem pakar. Nah, ada penelitian bermodel sistem pakar, gitu ya. Penelitian saya adalah tentang sistem pakar, ya, tentang sistem pakar. Sistem pakarnya tentang, karena saya orang komputer, saya dulu membuat riset penelitian tentang sistem pakar tentang kerusakan komputer, ya, arah komputernya kemana gitu ya, dia kecondongannya kemana, jalannya kemana gitu. Ya. Oke, itu hospital. Ada banyak riset yang bisa kita kelola di hospital di sini. Ya, kemudian pemerintah. Nah, pemerintah ini juga sekarang itu banyak memanfaatkan big data. Oke, baik, ini contohnya. Yang pertama adalah tentang satisfaction, yaitu tentang apa? Public satisfaction. Jadi government atau pemerintahan ingin melihat masyarakat itu puas nggak sih dengan layanan pemerintah, itu dia gunakan dengan big data. Ya, layanan survei itu termasuk. Kemudian pemerintah itu juga yang kedua adalah dia melihat dari cyber attack. Cyber attack. Jadi cyber attack itu jangan dikira cyber attack itu orang bebas gitu, enggak. Tapi di pemerintahan sendiri itu mempunyai juga cyber army. Sebenarnya kalau saya buka datanya, mereka punya cyber army ada. Gitu ya. Jadi yang bermain hacker itu ataupun cracker ataupun dia sebagai pelindung itu bukan mahasiswa bagian TI, SI gitu, enggak. Ya, meskipun saya dulu ada kawan-kawan yang bagian hacker, itu banyak gitu dia. Nah di sini pemerintahan, di sini juga dia lihat bagaimana dia menganalisis website yang website atau situs pemerintahan yang resmi yang .go.id, itu bagaimana dia melihat pergerakan di cyber attack-nya. Ya, dia lihat pergerakan. Ini termasuk bagian dari big data. Ya, lihat ada cara bacanya. Jadi kalau ada penyerangan di situ, dia akan data terlihat. Ya, data sekian ini masuk terus nih. Ini punya siapa namanya? Umpamanya di situ ada user ID tertentu, kemudian dia berasal dari mana, dia masuk terus. Yang membuat hang ini siapa ini? Ini dia data. Akhirnya kalau government bagus, dia akan langsung ngeblok. Oh, ini harus dialihkan, ya gitu ya. Nah, ini salah satu memprotek ketika dia cyber army atau memprotek website pemerintahan. Nah, kemudian pemerintahan juga memanfaatkan big data untuk weather, yaitu untuk cuaca. Biasa kan ada ini ya,
perkiraan cuaca ini kayak mana di wilayah tertentu ya secara umum. Nah, ini ada. Ini termasuk dari bagian big data. Memperkirakan, oh ini nanti hujan lebat. Di Jakarta nanti akan hujan lebat, mungkin mengakibatnya kemungkinan akan debit airnya akan naik. Nah, ini pemerintahan sudah memperkirakan. Kalau sudah seperti ini, dia akan memberi biasanya pemerintah itu akan memberi arahan untuk wali kotanya atau arahan ke bagian kelurahan dan seterusnya untuk persiapan harus pembersihan got atau apa, nah gitu. Jadi ini perkiraan gitu cuaca ya. Ataupun juga di sini ada pemerintah juga memanfaatkan di bagian disaster ya, predicting disaster. Apa sih contohnya di sini? Gunung meletus ya. Gunung meletus itu juga ada. Ini perkiraan ini akan meletus atau enggak? Nah, gitu ya. Berapa persen akan meletus? Nah, ini dia lihat dari kecenderungan grafiknya. Ya, dari datanya yang masuk, kemudian dia akan diolah. Biasanya kalau tingkat 5 itu nanti akan cenderung ke gempa bumi. Kalau tingkat lebih tinggi lagi nanti akan kemungkinan akan bisa menyebabkan letusan dan seterusnya. Nah, ini ada predicting disaster di sini, BMKG biasanya namanya ya. Ya. Nah, ini ambil juga dari data big datanya itu. Oke. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini contoh memanfaatkan geopark. Ini data-data dalam arti ini saya akan memberikan contoh-contoh data yang tersebar. Ya. Yang contoh-contoh yang tersebar. Nanti kalau datanya kalian sudah paham tentang big data itu apa, nanti tinggal pilih. Oh, kira-kira saya akan meneliti tentang big data tertentu. Nah, gitu ya. Oke. Ini government, oke ya. Banking service atau pelayanan bank. Nah, ini pelayanan bank. Kalau pelayanan bank di sini disebutkan adalah can use customer transaction record to find out the possibility of criminal activity such as money laundering, pencucian uang ya. Ya, atau dia lihat, oke, di sini deh. Jadi record dari transaksi customer. Nah, jadi bank itu dia akan melihat kalau ada customer itu biasa menariknya uang, dia tabung tiba-tiba narik, biasa nariknya mau 1 juta, 2 juta, tiba-tiba dia narik 1 M, gitu kan. Nah, ini dia akan melihat dulu dia, nggak sembarangan langsung di ACC biasanya sih ya, dia harus meninjau ulang, betul nggak customernya ini orangnya yang punya. Nah, ini dia melihat pergerakan. Oke, itu ya, banking service. Ataupun bagian asuransi di perbankan juga ada. Ya, atau perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi dia mengambil dari big data, dia layak dapat diterima asuransi atau enggak. Oke, dia daftar sebagai asuransi, dia layak atau enggak sebagai asuransi. Dilihat dari pergerakan apa? Dari pergerakan dari kemampuan finansialnya dia. Ya, kemampuan finansialnya betul atau enggak gitu. Ataupun ketika memberikan asuransi dia lihat dari data BPJS tadi, kesehatan. Dia ada riwayatnya apa gitu. Kadang kan asuransi kan nggak terlalu ini ya. Oke gitu aja kan. Nah, dia lihat dari riwayatnya. Nah, oke. Big data dimanfaatkan juga bagian olahraga, ya kan? Banyak sekarang gitu deh. Big data itu macam-macam semuanya masuk. Di olahraga pun sampai masuk juga. Ya, satu contohnya apa di situ big data? Satu adalah tentang penjualan tiket. Oke. Penjualan tiket. Penjualan tiket itu akan berpengaruh terhadap manajemen keuangan di suatu klub. Oke, tracking ya, tiket sales. Nah, yang kedua, big data dimanfaatkan di player condition, yaitu tentang kondisi fisik suatu pemain. Ya, kondisi fisik suatu pemain, kemudian dia lihat dari kemungkinan dia cedera atau enggak, ya kemampuannya kayak gitu deh. Ini di situ ada big datanya. Ya, biasa dia berlari kecepatannya 7,1 km. Ya, ketika tiba-tiba dia naik lagi 7,3, naik stabil, atau tiba-tiba dia turun nih. Lama-lama turun. Nah, ini ada penilaian. Kalau di luar negeri biasanya kalau dia ini ya, ada cek ya, kecepatan dia lari.
Ya, kecepatan lari dia cek masuk ke data, big data. Ya, kemudian dia kestabilan loncat berapa kali gitu, dia masih nggak, nafasnya masih kuat atau enggak, nah gitu ya. Ya, kemudian selain dari pemainnya sendiri, big data diolah, itu bisa juga strategi bermain. Ya, strategi bermain itu juga masuk big data. Kalau suatu klub main dengan klub A, main dengan klub B, biasa menggunakan strategi 4-4-2. Kemudian ada juga yang main 4-1-3. Ternyata dia main menang dengan strategi 4-4-2. Oke. Dia akan terbaca datanya. Ya, strategi bermain. Biasanya ada kayak gitu dia. Dia kalau di Liga Inggris ya, biasanya dia akan dimunculkan. Dia akan menggunakan strategi titik-titik. Ya, oh ternyata dia menang strateginya kayak gitu. Dia akan didata. Oke. Selain itu juga, ini mohon maaf ya, untuk yang ini big data itu ada juga yang memanfaatkan untuk judi, ada juga. Ya, judi. Jadi big data diolah, kemudian nanti akan diprediksi kira-kira menang atau enggak. Ya, ini berdasarkan permainan-permainan sebelumnya. Nah, ini ada juga gitu. Ya, kira-kira nanti akan menang Liga Serie A ini adalah yang menang siapa, nah gitu. Jadi ada ini ya, ada bisa diolah gitu ya. Dan ada mahasiswa yang meneliti kayak gitu juga. Ya, bukan di Putra Batam ya. Tapi saya lihat ada yang meneliti kayak gitu juga. Oke, gitu ya. Oke, itu bagian olahraga ya. Ini contohnya di sepak bola ya. Di lain mungkin ada juga. Oke, kemudian data, nah ini bisa diambil dari chatbot. Ya, chatbot. Chatbot sekarang yang dimanfaatkan di mana sih? Yang rame chatbot di Facebook. Ya, sebenarnya nggak dari Facebook juga sih. Di hampir startup pun sekarang sudah pakai chatbot semuanya. Ya, mereka bisa mengambil datanya gitu, chatbot. Jadi hubungan antara customer dengan company-nya, dengan perusahaannya atau sebagai lapaknya atau sebagai UKM-nya, itu dia biasa ada chat. Nah, data chat-nya ini bisa diolah datanya. Ya, bisa diolah. Oke, gitu ya, chatbot. Oke, dan sekarang dari data yang diolah itu, di sini ada chatbot are getting smarter. Bahkan dari data-data yang chatbot ini sudah akan diperkirakan kira-kira nanti jawabannya apa. Ini dibuatkan robot, dibuatkan algoritma data, kemudian ketika kita chat customer itu langsung dijawab otomatis. Ya, dijawab otomatis dari sistem ya. Kok bisa jawab otomatisnya gitu ya? Dia cuma lihat dari kata-kata dia arahnya kemana, dia langsung otomatis punya apa namanya, punya database chatbotnya, langsung dia mempastekan di situ secara otomatis. Ini namanya chatbot. Jadi yang menjawab itu bukan operator, bukan. Yang jawab itu apa? Mesin. Ya, robot. Kalau di sini chatbot namanya. Oke, dia lihatnya dari mana caranya lihat chatbot? Lihatnya dari data-data sebelumnya. Gitu ya. Oke, nah kemudian di sini juga dimanfaatkan untuk promotion. Oke, kalau kalian lihat di YouTube, ini ada promotion. Di sini promotion, ini promotion, ya kan? Ya, lewat iklan, ini promotion. Nah, promosi di sini terkadang bukan sembarangan promosi. Ya, ini promosi setiap orang itu bisa lain-lain. Ya, nah di mana bisa lihatnya setiap orang lain-lain? Nah, ini ya, ini yang jadi pertanyaan kita. Saya buka YouTube, iklannya itu berbeda, kalian buka YouTube. Ya, bisa berbeda gitu ya. YouTube-nya bisa beda. Jadi pengiklannya itu lain-lain gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini manfaatnya apa dari big data? Ya, kemungkinan ini ada dari mana ambilnya, dari media sosial juga bisa, ataupun kadang ada juga mungkin dari Google, dari Chrome-nya sendiri, dia otomatis menyimpan, dia akan mengarahkan ke situ. Bisa jadi juga gitu. Ya, oke. Oke, kemudian big data itu bisa muncul semakin besar itu juga di IoT.
Oke, IoT. Dari IoT contohnya apa? Di sini ada mungkin ya, ini pergerakan mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin barang-barang fisik-fisik tertentu ini sudah membuat data sendiri. Ya, membuat data, baik printer, mau televisi, mau telepon, ataupun pemanas, kunci, mesin cuci. Nah, ini IoT sendiri, dia akan menyimpan datanya masing-masing. Ya, jadi kalau kita klik apa AC ya, klik AC, biasa kita setting 22, ya, momennya gitu ya, 22 nanti dia akan kebaca, oh biasa 22 gitu. Ya, tapi ini baru IoT itu tertentu saja. Tapi ada kemungkinan kayak gitu nih. Ya, di mobil ini juga ada mulai ada datanya, ada GPS kah atau apa tadi. HP jelas gitu ya. HP jelas. Oke. Oke, gitu deh. Kalau HP dia penyumbang data besar itu. Oke. Nah, framework sekarang. Oke, di framework of big data. Jadi framework of big data ini langkahnya ada banyak. Ya, biasa untuk database itu kadang ambil datanya ada banyak-banyak cara ya. Ada MongoDB, ada MySQL, ada Hadoop. Nah, itu ya. Tapi kemarin saya baca saya lihat di Bukalapak dia menyatakan, di Spark sendiri menyatakan bahwa Spark itu lebih bagus daripada Hadoop. Gitu ya. Itu untuk data, ini ya datanya. Nah, dia kalau di Bukalapak dia ada pakai Spark. Oke, yang kita pelajari itu adalah menggunakan Python. Ya, sebenarnya hampir sama di situ ya. Bukalapak pun yang salah satu karyawan dia menyatakan saya menggunakan Spark untuk bagian pre-processing. Ya, pre-processing kan mungkin yang mahasiswa yang sudah belajar dengan Python kan pre-processing bisa juga dilakukan dengan Python. Pre-processing itu apa sih? Contohnya gini deh. Pre-processing itu adalah data yang missing dia akan dihapus atau dihilangkan. Atau bisa juga dia akan menampilkan data-data yang missing, data-data yang kurang lengkap itu ada juga. Ataupun pre-processing bagian mengambil data yang angka saja bisa. Di Python kan kita sering praktek ya, mengambil data yang angka saja. Atau mengambil data yang bukan angka, akan muncul datanya. Ataupun pre-processing di bagian men-split, ya split atau memotong data. Banyak datanya kemudian dia dipotong. Oke, split. Nih, biasa kita praktekkan di sini menggunakan Python. Python untuk modelnya menggunakan Pandas. Ya, kalau yang di Bukalapak itu ada yang bilang dia menggunakan Spark. Kemudian untuk visualisasinya dia atau pengolahan yang lain dia menggunakan R. Tapi kalau kita visualisasinya menggunakan Matplotlib, ya menggunakan Matplotlib. Jadi kita visualisasinya untuk bagian Python itu bisa juga menggunakan Matplotlib. Ya, jadi untuk big data bisa kita manfaatkan gitu ya. Kalau kita mau belajar data science ya. Ya, untuk aplikasi tools-nya ada banyak. Ya, RapidMiner itu termasuk bagian mengolah data. Oh, oke, begitu deh. Oke, kalau Pandas yang biasa untuk Python untuk mengambil datanya. Nah, terus oke, conclusion-nya. Ya, kesimpulan dari big data itu apa sih? Gitu ya. Yang jelas big data itu adalah kumpulan data. Ya, kumpulan data. Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan di situ? Ya, tadi sudah kita jelaskan contohnya prediksi cuaca, prediksi saham, prediksi traffic ya, kemacetan, prediksi kecelakaan, gitu ya. Ya, ini bisa dijadikan riset ya, jadikan penelitian tesis ya. Ada juga yang kemarin ya incident prediction. Ya, dari data kepolisian. Kira-kira mana sih yang sering terjadi accident? Ya, kalau dari pakar ahli menyatakan ketika accident biasanya di wilayah 20%. 20% yang sering terjadi itu yang ada difokuskan. Nah, kemudian ada lagi prediction of disease spread, ya, penyebaran dari bencana, ataupun prediksi crime. Prediksi crime ini maksudnya adalah tindak kejahatan. Ya, karena kan kita nggak berpikir kayak gitu ya. Ya, kemudian
kesimpulannya juga adalah big data itu menjadi sangat penting yang akan diolah sekarang. Oke, baik. Itu tentang materi big data itu ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin bisa saya sharing terakhir untuk bonus. Oke, untuk bonusnya big data. Oke. Baik, saya share untuk ini ya. Saya ambil di YouTube ya, tentang video. Mana ada videonya? Halo teman-teman, Lia di sini. Tahukah kalian, saat ini profesi yang terkait dengan pengolahan informasi dan big data menjadi profesi yang populer dan paling dicari. Bahkan menurut Harvard Business Review, profesi data menjadi profesi paling seksi di abad ini. Pemerintahan pun merencanakan penggunaan artificial intelligence yang notabene-nya berhubungan dengan big data. Oleh karena itu, tren profesi big data sangat digandrungi di tahun ini, terutama bagi para pekerja muda atau fresh graduate. Big data itu sendiri adalah kumpulan data yang sangat besar dan dapat dianalisis secara komputasi. Nah, apa saja sih profesi terkait big data yang sedang digandrungi saat ini? Data analis, data engineer, dan data scientist adalah pilihan profesi yang sedang naik daun saat ini. Banyak fresh graduate dari bidang IT, matematika, dan statistika mengincar ketiga profesi tersebut. Namun, dari namanya banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan antara ketiganya. Jadi, apa perbedaan data analis, data engineer, dan data scientist? Yuk, simak penjelasan Lia berikut ini. Data analis adalah orang yang meneliti dan menganalisis informasi menggunakan alat analisis data. Data analis bertanggung jawab dalam menganalisis data numerik dan menggunakannya untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik, serta mengidentifikasi tren atau pola. Data engineer orang yang menyiapkan infrastruktur data untuk dianalisis oleh data science. Berikut ini. Baik, yang ini ya. Di sini untuk jenis pekerjaan yang biasanya kan kalau di ini ya lowongan pekerjaan itu ada jenis data analyst, ada data engineer, ada data scientist. Nah, ini ada perbedaan ya. Ada bagian untuk menganalisis, ada yang mempersiapkan data engineer, ada juga yang data scientist. Nah, yang kita masuk di big data ini, dia akan masuk di data scientist. Maksudnya dia nanti di pengolahan big data. Oke, gitu ya. Ini contohnya job-jobnya, job dari masing-masing ini ya posisi ya, masing-masing posisi. Oke. Jadi kalau kalian masuk di data science itu terakhirnya adalah part decision making, membuat keputusan gitu ya.